Pamutan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ahmad Sobiri, bertepatan pada tanggal 27 April 1969, yang merupakan anak dari pasangan Hudori dan Siti Sundari. Beliau adalah anak kelima dari 6 bersaudara, yaitu Huzaimi, Khairiyah, Hariroh, Mubarak, Ahmad Sobirin, dan Musta'in. Di masa kecilnya beliau adalah anak yang bernasib kurang beruntung. Kehidupan pada masa tersebut penuh dengan kepahitan dan kemiskinan. Hidup dengan penuh kesederhanaan. Pada umur 6 tahun beliau masuk SD dan tamat pada tahun 1981. Kemudian beliau meneruskan di SMP Pamutan, tamat pada tahun 1984. Kemudian meneruskan di Madrasah Aliyah NU Lasem, tamat pada tahun 1987. Setelah itu beliau menyambung di Pondok Pesantren Al-Balagh asuhan Kiai Haji Misbah Mustafa, Bangilan, Tuban, Jawa Timur selama kurang lebih 1 tahun. Disitulah beliau hafal alfian 1000 nazom di luar kepala, sekaligus imriti, maksud, dan hafal beberapa juz dari Al-Quran. Setelah setahun menimba ilmu di Balagh, kemudian beliau melanjutkan ke pesantren As-Sunniyah asuhan Kiai Haji Jauhari Zawawi, Kencong, Jember, Jawa Timur, kurang lebih selama setengah tahun. Dan setelah itu beliau mengajar dan ikut serta mendirikan pesantren Misbahul Hasan di daerah Muringin, Jatisari, Bondowoso, Jawa Timur bersama Kiai Haji Misbahul Hasan selama kurang lebih 8 bulan. Setelah mencoba menjadi guru atau menjadi seorang ustadz, maka terasalah akan kurangnya ilmu pengetahuan agama. Kemudian beliau menimba ilmu kembali di Pondok Pesantren Langitan yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Faqih dan Kiai Haji Ahmad Marzuki di Widang, Tuban, Jawa Timur. Di pesantren inilah beliau masuk kelas 3 sanawiyah dan melanjutkan aliyahnya sampai tamat pada tahun 1993. Setelah tamat aliyah, beliau ditugaskan oleh Kiai Haji Abdullah Faqih mengajar di Pondok Pesantren Mambaus Salam, depan Pasar Bangkalan, Madura, Jawa Timur, diasuh oleh Kiai Haji Affan selama kurang lebih 1 tahun. Dan setelah pulang dari Madura, beliau kemudian diutus oleh Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan untuk mendirikan Pondok Pesantren Al-Irsyadiyah di Simpang Jeruti, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang berada di Pulau Sumatera. Hijrah ke Jambi. Memang perjalanan hidup manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal aku dan orang tuaku tak ada keinginan agar aku di luar Pulau Jawa. Apalagi ibuku menginginkan anak-anaknya tidak jauh darinya, agar dapat melihat kehidupan anaknya. Tapi apa boleh buat, memang takdir menentukan agar aku jauh dari orang tua dan keluarga. Pada malam Ahad tanggal 28 Syawal 1414 bertepatan dengan 10 April 1994, aku diutus oleh Kiai Haji Abdullah Faqih untuk menegakkan pesantren di Simpang Jeluti, Jambi. Dan sebelum berangkat, beliau berpesan untuk bekal perjuanganku. Di antaranya 3 hal yang sangat pokok, yaitu yang pertama istiqomah, yang kedua mudarah, dan yang ketiga aqbil ala sya'ni. Setelah beberapa pesan disampaikan padaku, aku minta barokah doanya. Dengan iringan doa dari kiai itulah aku berangkat ke Jambi. Dengan tetesan air mata, aku siap meninggalkan tanah kelahiranku, kampung halamanku,
dan semua keluargaku, kiai-kiaiku, teman-temanku, dan juga orang tuaku guna memperjuangkan syiar Islam. Tidak dapat dibayangkan betapa sedihnya hatiku untuk berpisah dengan orang tua dan keluarga. Aku di perjalanan selalu sedih rasanya, hidup sebatang kara di rantau orang, jauh dari sanak famili, yang mana di perantauan yang belum pernah ku kenal watak masyarakatnya dan adat istiadatnya. Dalam perjalanan ke Jambi memakan waktu 3 hari 3 malam. Betapa lelahnya dan betapa jauhnya perjalanan yang belum pernah aku tempuh sebelumnya. Dan akhirnya sampailah aku di Jeluti, di rumah Bapak Abu Yazid sekitar jam 10 malam. Rasanya semua terasa asing dan aneh bagiku. Dan diriku paginya didaftarkan sebagai penduduk baru di desa Jeluti. Pada waktu itu kepala desanya adalah Bapak M. Jupri. Selama kurang lebih 1 bulan aku tinggal di rumah Pak Yazid untuk mengenal dan beradaptasi dengan masyarakat Jeluti. Pada waktu itu memang masyarakat bersikap ramah dan baik bagi pendatang baru. Setelah kurang lebih 1 bulan, kemudian aku pindah ke tempat tujuanku, yaitu mendirikan pondok pesantren Simpang Jeluti Al-Irsyadiyah yang telah lama mati. Disitulah aku bersama sebagian masyarakat membersihkan lokasi pesantren hingga tanganku lecet, kulitku terbakar hitam akibat sengatan matahari yang begitu panas dibandingkan dengan di Jawa. Betapa beratnya perjuanganku ini. Pesantren ini di tengah hutan, jauh dari masyarakat, hidup sendirian, dan awalnya hanya ditemani oleh 4 orang santri yang masih sangat awam dan bahkan tidak tahu sopan santun. Akhirnya setapak demi setapak perjalanan perjuanganku kulalui, baik dalam membersihkan lingkungan, menata dan membangun pondok pesantren. Santri tahun pertama kurang lebih 12 orang laki-laki. Santri tahun kedua kurang lebih 9 orang laki-laki. Santri tahun ketiga kurang lebih 24 orang putra dan putri. Santri tahun keempat kurang lebih 40 orang putra dan putri. Santri tahun kelima kurang lebih 40 orang putra dan putri. Pada tahun kedua yang terakhir, aku menikah dengan jodoh yang aku idamkan, yaitu adindaku tercinta. Badriah binti Anwar. Menginjak tahun ketiga inilah aku membuka pendaftaran santri putri yang sebanyak 10 orang. Dalam perjalanan hidup tak terbayangkan betapa susahnya menjalani hidup dan kehidupan untuk memperjuangkan agama lewat pendidikan pesantren. Karena masyarakatnya yang tak kenal dan tidak melaksanakan nilai-nilai ajaran agama, dan tidak kenal kiai, tidak kenal dengan pondok pesantren, dengan masyarakat yang jauh dari ulama. Aku berjuang sendirian, tak ada orang yang dapat kuajak berjuang bersamaku. Cuman hanyalah istriku yang tercinta, Tamar. Nah,